Baik, salam jumpa dengan Dian tentunya di NZ Multi Solution Channel. Kali ini kita akan membahas tentang setting MikroTik router board multi hotspot. Kita masih mencoba ya. Semoga saja dalam riset ini kita berhasil ya. Yang perlu diperhatikan diantaranya untuk setting MikroTik router board, yang pertama adalah kita harus tahu IP dari modemnya, karena nanti bentuk konfigurasi atau skema dari jaringan saya akan seperti ini mungkin nanti. Jadi ini langsung ke internet ya, melalui modem IndiHome, terkoneksi ke MikroTik router board ya. MikroTik router board kebetulan ini yang kedua saya gunakan langsung ke komputer saya ya, komputer klien. Nah, jadi konfigurasi yang sekarang ini seperti ini ya. Klien ini langsung ke sudah terkoneksi, yang ini belum ya. Nanti ini yang 1, 2, 3 dan yang keempatnya juga nanti yang ini setelah selesai dikonfigurasi ini akan connect langsung ke wifi ya. Jadi keempat-empatnya nanti akan menjadi wifi dan hotspot dengan masing-masing hotspot ini loginnya berbeda-beda ya. Loginnya berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Dan perlu juga diketahui bahwa di MikroTik itu terdiri dari 5 Ethernet atau 5 port ya. Nah, tadi kita kembali lagi ke modem IndiHome ya. Modem IndiHome yang ada di sini biasanya menggunakan IP 192.168.100.1 ya. Ini modem yang digunakan. Terus kemudian nanti IP modem ini juga akan digunakan sebagai modem gateway ya. Gitu. Nah, terus kemudian yang perlu diketahui yang kedua adalah rencana IP di MikroTik. Nah, kita akan rencanakan IP di MikroTik, penggunaan IP di MikroTik ini untuk Ethernet 1 atau port 1 kita namai dengan internet dengan IP address ini. Terus Ethernet 2 nya dengan jaringan dinamai dengan jaringan 1, IP-nya yang ini. Terus kemudian Ethernet 3 jaringan 2, ini IP-nya 12.1, depannya masih sama ya, Ethernet 4 jaringan 3 192.168.13.1 ya. Terus kemudian yang terakhir Ethernet 5, ini jaringan yang keempat, IP-nya ini salah 14.1 ini 14.1. Nah, untuk mempermudah kita setting menggunakan Winbox, kita gunakan Winbox. Nah, ini kebetulan ini sudah terdeteksi langsung ya. Kita gunakan MAC address-nya untuk connect ke MikroTik tadi ya. Ini MAC address-nya, double klik saja di sini. Kemudian ini MAC address. Loginnya admin, passwordnya adalah dikosongkan ya. Nah, ini IP address default dari MikroTik itu sendiri. Baik, kita mulai saja settingnya. Perlu juga Anda ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa pada skema topologi kali ini, nah ini yang kita buat. Nah, skema yang sekarang seperti ini langsung ke modem ke Ethernet 1, Ethernet 2 ke komputer saya. Baik, kita mulai. Kita buka Winbox-nya. Di sini kebetulan Winbox yang saya gunakan adalah versi 3.0. Nah, kebetulan di sini ya saya ada MikroTik 2 ya. Nah, yang ini kita matikan saja dulu supaya kita tidak bingung ya. Baik, nah ini MikroTik yang akan kita setting yang masih default. Kita konekkan dengan admin, passwordnya kosongkan, connect. Ini default configuration. Pertama kita membuka sebuah MikroTik baru ataupun baru di reset. Ini akan muncul pertanyaan di awal adalah router OS default configuration. Ini pertanyaan apakah kita akan menggunakan default konfigurasi dari bawaan MikroTik tersebut. Nah, di sini saya pilih remove configuration karena tidak
digunakan default konfigurasi dari mikrotik bawaan mikrotiknya. Saya remove saja, klik remove. Nah, yang perlu kamu lakukan atau yang perlu Anda lakukan di sini, yang pertama kita koneksikan dulu ya mikrotik ini dengan jaringan internet. Karena tadi sudah terkoneksi melalui kabel ini, melalui Ethernet 1 ke modem. Nah, kita pastikan dulu apakah mikrotik ini sudah siap terkoneksi ke internet, yaitu dengan cara terminal ini ping 192 google.com. Tentunya tidak ada respon untuk pingnya karena ini belum dikonfigurasi sedikit pun. Untuk bisa terkoneksi ke internet, kita setting dulu dari mulai interface-nya dulu ya. Interface-nya supaya kita tidak lupa. Nah, di sini terlihat Ethernet 1 dan Ethernet 2 sudah terkoneksi, Ethernet 2-nya sudah connect ke komputer kita, Ethernet 1 sudah connect terhubung langsung ke modem ya. Kita namai satu persatu dengan cara double klik saja. Kita namai Ethernet 1 dengan tadi menggunakan nama internet nih. Ini Ethernet 1 internet. Maaf. Ini Ethernet 1 internet, Ethernet 2 jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3, jaringan 4. Kita namai ini internet. Yang ini jar 1. Yang ini jaringan 2. Yang ini jaringan 3. Yang ini jaringan 4. Sudah dinamai semuanya ya, semuanya sudah dinamai. Nah, kemudian kita koneksikan mikrotik ini dengan internet ya. Settingannya untuk terkoneksi langsung ke internet, IP, terus kemudian ke DHCP client ya, terus klik tanda panah di sini, terus internet. Di sini hostname-nya kita kasih nama host name, terus client ID-nya diisi dengan client feed ya. Nah, ini biar user DNS-nya dinonaktifkan, terus kemudian oke. Searching bound. Nah, ini langsung menemukan ya. Nah, di sini yang belum terpakai 3. Terus kemudian kita lanjutkan ke IP, kita tentukan DNS-nya, IP terus DNS. DNS yang digunakan pertama adalah 8.8.8.8. Terus yang keduanya adalah 8 primary-nya, 8.8.4. Nah, terus kemudian oke. Setelah DNS, kemudian kita ke firewall, IP ya, firewall, terus NAT. Terus klik tanda plus. Di out interface kita isi dengan internet ya, Ethernet 1 namanya internet kan. Terus action, pada action kita pilih masquerade. Oke, selesai sudah. Maka mikrotik kita sudah terhubung langsung ke internet. Kita coba saja, klik new terminal, ping google.com. Selesai sudah untuk mikrotik kita terhubung ke internet. Ini sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita buat
jaringannya, atau kita setting port yang selanjutnya. Nah ini, karena Ethernet 2, 3, 4, dan 5 dengan nama jaringan 1, jaringan 2, 3, dan 4 ini belum nantinya akan terkoneksikan dengan wireless ya, keempat-empatnya ini nantinya akan seperti ini, wireless. Ini juga hotspot wireless juga, ini hotspot juga. Kemudian di sini juga hotspot. Nanti masing-masing ini tampilannya berbeda-beda atau sama pun nggak apa-apa. Tampilan loginnya nanti akan sama ataupun berbeda juga tidak masalah, tapi nanti yang membedakan adalah alamat untuk mengakses form loginnya ya. Ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah terkoneksi ke internet, kita sekarang setting IP ya, masih di IP. Terus kemudian ke DHCP server. Nah, terus kemudian kita konfigurasi DHCP server. DHCP server untuk internet nggak usah, langsung ke jaringan 2 saja. Jaringan 2 terus next. Di sini belum ada IP address yang tersetting. Jadi ada settingan yang ketinggalan, yaitu IP address dulu ya. IP terus kemudian address. Kemudian tambahkan addressnya di sini. Untuk Ethernet 1 udah, kita pakai Ethernet 2, namanya jaringan yang kedua. Nah ini akan kita beri IP, nanti coba mohon maaf. Nah ini IP yang akan kita gunakan 11.1 dengan networknya 11.0. Apply oke. Terus selanjutnya untuk jaringan 2. Untuk jaringan 2 IP-nya 12.1. Ini 12.0. Oke. Jaringan 3 IP-nya 13.1. 13.0. Oke. Terus jaringan yang terakhir jaringan 4 Ethernet 5, IP-nya 14.1. Sini 0. Oke. Nah, address list sudah dibuat. Nah, ini semuanya address list sudah dibuat. Nah, terus kemudian kita ke IP DHCP server. Terus ke DHCP setup. Untuk jaringan 1, untuk internet nggak usah. Jaringan 1 terus next. Di sini sudah 11.0, 24, 11.1, next saja lah. Next, selesai. Lagi. Sekarang untuk DHCP jaringan yang kedua, jar 2 Ethernet 3 ya, 12.1, next, sudah. Terus kemudian yang ketiga, next. Terus yang terakhir yang keempat, oke, selesai sudah. Terus kemudian untuk yang selanjutnya kita akan setting ke IP klien sudah. Maaf, sebelum kita lanjutkan kita restart saja terlebih dahulu, karena kita sudah setting terlalu banyak. Kita restart dulu supaya Winbox atau Mikrotik ini tidak terlalu merasa terbebani. Kita restart dulu tuh sistem remote. Yes.
tunggu hingga kembali lagi. Kita keluarkan saja dulu inboxnya. Kita lihat di sini 11.1 sudah terkoneksi, sudah berubah tadi 88.1, ini sekarang sekarang 11.1 sudah berubah. Kita connect langsung atau kita coba saja apakah sudah terhubung langsung ke internet enggak. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Masing-masing portnya ini sudah bisa terhubung langsung ke internet. Nah, sekarang kita buat settingan hotspotnya. Baik, untuk setting hotspot, karena kita akan membuat 4 port ya, sisa dari port yang pertama yang sudah digunakan untuk internet. Keempat port ini akan menjadi hotspot. Kita setting satu persatu hotspotnya. Klik IP, kemudian hotspot, server profilnya dulu, klik hotspot addressnya. Sebelum ke setting hotspot, kita coba buat 3 buah form loginnya atau halaman loginnya. Kita cek di sini. File ya. Ini halaman loginnya, hotspot ya. Atau pokoknya yang ada nama hotspotnya, kita kopikan saja dulu. Bisa di drag langsung, ditarik. Maka sudah terkopikan semuanya. Karena kita akan menjadikan keempat port tersebut menjadi hotspot, maka untuk form atau halaman login yang pertama gunakan hotspot. Halaman login yang kedua adalah hotspot 1 saja, kita namai hotspot 1. Terus yang ini adalah hotspot 2. Yang ini hotspot ketiga ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yang ke satu kan ini sudah ada. Ini yang kedua, yang ketiga, dan yang ke satu ini tanpa ada. Ini hotspot 0 lah. 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 ya. Kita kopikan semuanya ini ke tadi di drag juga sama sini. Setelah sudah selesai, nah ini hotspot 1, tadi hotspot yang kedua, hotspot yang pertama ini 0. Ini hotspot 1, terus kemudian hotspot 2, terus selanjutnya hotspot 3 sampai hotspot hotspot 3 ya. Nah, setelah ini sudah selesai, kemudian kita buat server hotspotnya. Baik, yang pertama adalah hsproof 1. Ini port yang digunakan yang pertama ya. Berarti IP address untuk port yang jaringan 11.1 ini. Kasih nama saja ini hotspot 1. Oke, tambahkan lagi yang kedua. Ini menggunakan hotspot. Poolnya ini karena tidak bisa di remote. Sekarang hotspot profil 2 adalah menggunakan IP yang kedua, yaitu 12.1. Ini kasih nama hotspot
Form login yang digunakan adalah hotspot titik 2 ya, hotspot 1, hotspot 1 mana ini? Nggak usah, nanti ini rate limit nih, ini bisa juga ditentukan bandwidth-nya ya, mau berapa, mau dikasih berapa. Kalau misalkan kita kasih untuk uploadnya ada 512 M per 1 G ya. Ini berarti untuk uploadnya 512, untuk downloadnya 1 GB itu bisa seperti itu. Ini kita abaikan saja lah. Terus apply oke. Tambahkan lagi untuk hotspot 3 dengan IP address-nya adalah 13.1. Ini berarti hotspot 2. 1 sudah tadi, ini sekarang hotspot 2. DNS name-nya hotspot titik 3. 1, 2 ya betul, hotspot titik 3. Bisa, oke. Terus kemudian yang terakhir, hotspot yang terakhir, yang ketiga dengan IP address ini menggunakan hotspot 3. Oke. Terus ada yang tertinggal di sini, gitu nama hotspot titik 4. 2, 3, 4 tuh. Pilih oke. Setelah server profil sudah dibuat, kemudian ke servernya. Kita buat servernya, server 1. Ini untuk jaringan 1. Poolnya menggunakan pool yang ke-1. Profilnya adalah HS profil 1. Sudah. Terus kemudian oke. Kemudian yang kedua, server 2 untuk jaringan 2. Kan ya, jadi ini harus pindah port. Tadi pada jaringan komputer ini atau sambungan ke komputer ini kita pindah port, tadinya di port 2 kita pindahkan ke port 3 karena port 2 sudah tersetting ya. Ini kita coba konekkan kembali. 12.1 connect. IP hotspot. Untuk server jaringan 1 tadi sudah, ini itu sudah ya, namun usernya belum ada yang disetting ya, seperti ini. Kita coba setting supaya kita bisa masuk lagi ke port yang ke-2 tadi. Settingnya dengan cara IP hotspot, terus masuk ke user, tambahkan user 1 tanpa password saja. Ini semuanya server on. Oke. Terus kemudian kita coba keluarkan kembali, kita konekkan kembali pindahkan kembali ke port yang kedua, sambungan ke komputernya. Di sini tidak terkoneksi karena kita belum login. Kita login dulu. IP-nya tadi 192.168.11.1. Oke. User 1 tanpa password. Oke. Kita sudah login. Kalau kita sudah login maka ini akan terdeteksi 11.1. Connect. Masih IP terus hotspot. Ini baru jaringan 1. Kemudian kita tambahkan kembali ke jaringan yang kedua. Untuk jaringan yang kedua, poolnya pool 2.
profilnya profil 2, kemudian apply oke, tambahkan kembali jaringan 3 ya, jaringan 3, addressnya pool 3, default profilnya adalah hotspot 3. Terus yang terakhir adalah jaringan 4, poolnya pun 4, hotspot profilnya juga 4, terus oke. Sudah semuanya, kemudian server profilnya juga sudah, usernya juga sudah ini. Untuk user kita bisa pilih di mana ia bisa login, apakah di server 1, ini hotspot yang ke-1 atau hotspot yang kedua. Ini maksudnya seperti ini. Apakah dia hanya bisa di hotspot yang ke-1 yang ini, maka melalui Ethernet 1, atau yang di sini atau di sini atau di sini, ini bisa di, atau ketiga keempat-empatnya bisa login langsung melalui wireless yang keempatnya ini. Itu dengan cara pilih on. Oke. Selesai sudah hotspot. Tambahan saja. Misalkan kalau kita tidak terkoneksi ke internet, seperti tadi ini kan sudah, kita coba langsung koneksikan ke internet gitu. Ini sudah connect ke internet ya. Kita coba login kembali, login lagi. Kemudian kita coba ini sudah selesai. Itu saja untuk multi hotspot ya. Setting MikroTik router boot, setting MikroTik router boot ini untuk multi hotspot ya. Nah, ini karena tadi masih mencoba, dan di sini semoga berhasil, dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel NZ Multi Solution. Channel NZ Multi Solution, insya Allah saya akan upload lagi video-video yang berguna dan bermanfaat, dan kita saling share saja di sini.